artinya kita belum bisa mengelola perasaan kita gitu ya, masih ke bawah-bawah perasaan. Tapi udah Zai, gimana ya, sakit hati gitu, kita tuh udah sabar, kita udah nerima, cuman tetap sakit hati. Ingat, balik lagi, pokoknya setiap hidup itu pasti bertemu dengan orang-orang yang bakal menjatuhkan kita, pasti itu. Zai sama di pesantren, waktu ngediriin pesantren nih ya, waktu ngediriin pesantren, kalau teman-teman tahu, masyarakat yang di daerah Zai itu nggak ngedukung, bahkan ada yang ngehina ke abinya Zai, ke ayah, ke kakek juga ada yang ngehina. Ah, gak mungkin katanya bikin pesantren. Dulu, mohon maaf ya, dulu rumah Zai itu kecil banget rumah Zai itu. Banyak yang rusak dulu rumah Zai itu karena sama kucing-kucing naik-naik ke atas rumah, jadi kenteng bolong-bolong. Oh, pokoknya banyak yang rusak lah. Jadi kalau hujan teh, itu mah hujan teh langsung kita persiapan ember, 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 ember. Serius. Dulu rumah saya itu serius. Nah, coba rumah saya seperti itu, impian keluarga saya pengen punya sekolah, pengen punya pesantren. Terus ayah Zai bilang, Abi, pengen punya mobil, coba. Itu masyarakat, kalau teman-teman tahu, masyarakat yang ada di kampung, banyak yang gak ngedukung, ada juga yang menghina. Tapi ingat, ingat, kata Allah, jangan dulu sedih, jangan dulu sedih. Ingat kata Allah, pasti bakal ketemu orang-orang yang menjatuhkan kita. Pertanyaannya, bakal sabar gak? Kalau kita bakal sabar, pertama kita makin dewasa. Udahlah kamu ngapain sih gitu ya ngehina-ngina. Udah gak apa-apa, iya, 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 iyain aja gitu. Yang kedua, belajar dewasa itu teman-teman, salah satu ciri-ciri orang dewasa, itu dia bodoh amat dengan hal-hal yang gak manfaat bagi dia. Itu ciri-ciri orang dewasa dalam buku psikologis itu mah. Ciri-ciri orang yang dewasa itu dia bakal bodoh amat dengan hal-hal yang nggak manfaat. Contoh, kalau ngobrol nih, kalau lagi ngobrol sama teman yang lagi asik-asik, asik-asik. Tapi kalau ada satu obrolan yang nggak manfaat, kamu tuh kayak ngerasa nggak risih aja gitu. Apaan sih ngomong apa gitu ya, nggak manfaat, pasti gitu. Atau teman-teman melakukan sesuatu, contoh di sekolah atau di perkuliahan. Ternyata banyak anak-anak yang masih kayak bocah-bocah gitu, saling ngebully, misalkan contoh. Kalau kamu udah dewasa, kamu ngerasa apaan sih gitu ya, bully-bully ngehina-hina kayak gak ada manfaatnya, udah tinggalin. Pasti itu ciri-ciri orang dewasa. Yang kedua, kalau kamu bersabar, ini dalam ayatnya, yang kedua, kalau kamu bersabar, tunggu, nanti bakal Allah kasih sesuatu yang lebih baik bagi kamu. Nah, kayak tadi ujian cobaan Zai, akhirnya dari sabar waktu itu ya, keluarga Zai sabar, akhirnya dulu dikasih hadiahnya itu dari Qatar. Jadi Abi Abiza itu dapat ini, diangkat jadi dai untuk Qatar yang di Indonesia. Nah, ada berapa gitu di Indonesia tuh. Salah satunya Abiza itu dapat dai dari Qatar. Akhirnya dikasih bantuan dari Qatar. Teman-teman tahu nggak bantuannya apa? Keluarga Zai kan sabar ya pada saat itu, bantuannya pertama dikasih biaya, itu gede banget. Kedua, free masjid. Ketiga, free bangunan asrama. Keempat, free WC-nya. Kelima, pembebasan tanah. Keenamnya, ada pembangunan khusus buat rumah Zai. Dari Qatar. Itu efek apa pertama? Efek sabar dari ujian orang-orang di masyarakat, teman-teman. Akhirnya masyarakat pada saat itu ya gak nyangka, kok bisa, loh kok iso gitu, kok iso ada terus, kok bisa gitu pun yang tadi pertanyaannya. Nah, saya itu lagi cerita karena pas banget pertanyaannya. Begitupun tadi, ingat kata Allah SWT, hidup itu nggak sesuai dengan selalu keinginan kita gitu. Pengen ketemu orang-orang yang baik, nggak bisa. Pasti nanti ketemu orang-orang yang kadang jahat sama kita. Terus kita, ya Allah pertemukan, contoh ya, ya Allah pertemukan dong aku sama orang-orang yang jahat terus, nggak bisa. Nanti bakal Allah terpertemukan juga dengan orang yang baik, pasti gitu. Nah, makanya kecuali kalau kata Allah kan Rabbuka basiron. Allah Maha melihat, cing, kamu bakal sabar gak? Kalau kamu sabar, maka pendewasaan di dalam diri kamu akan tumbuh. Yang keduanya, tenang, tenang. Gak akan abadi. Nanti Allah bakal kasih yang hal yang lain. Bisa jadi teman-teman yang udah ngejek-ngejek mungkin capek gitu ya.
nggak abadi, nggak akan selamanya sampai kita meninggal diejek-ejek, nggak akan abadi. Nah, jadi bisa jadi nanti mereka capek sendiri, asalkan kita sikap dewasa aja. Oh iya, makasih gitu. Makasih gitu ya. Oh, kamu misalkan dicadar tapi masih suka menghina. Oh ya, maaf ya kalau lisan aku masih belum terjaga. Mohon doanya biar bisa berubah. Dewasa, dewasa. Ya, cek. Lanjut lagi, nih. Loh, kok bisa? Loh, kok bisa? Ini saya kasih tahu kalau misalkan ada spam-spam udah. dibisukan. Udah. Oh, bisa, udah. Enggak, maksudnya udah nafas tahu. Oke, sekarang kita next lagi. Oh, iya, Masya Allah ada Ikhwan. Coba deh AA ya. Zaki Abdul Bari. Boleh silakan bertanya. Akhi Zaki. Akhi Zaki, tafadhol. Akhi Zaki Abdul Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. izin bertanya ya. Eh, Mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama yang terkait tadi kajian hati, bagaimana cara menyadarkan diri supaya diri itu eh, meyakinkan bahwa kita maaf, bahwa kita hidup di dunia itu tidak akan abadi. Kan seringkali ketika kita sedang berada di posisi senang, eh, apa sih yakin akan selamanya gitu ya hidup teh. Tapi ketika susah baru menyadari kembali lagi ke Allah gitu ya. Tah gimana em, menyadarkan hati supaya kita itu hidup ini gak akan selamanya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin bagaimana cara menyadarkan atau cara mengajak teman-teman, kan banyak sekali ya di zaman sekarang anak muda, ikhwan-ikhwan kita gitu ya yang belum menyadari akan bahwa kita nih dalam hidup awal ataupun akhir pasti butuh Allah gitu. Nah, bagaimana cara menyadarkan mereka? Nah, gitu. Mungkin itu yang bisa ditanyakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu sadar bahwa lagi bahagia, lagi bahagia lupa Allahnya misalkannya. Pas lagi sedih, lagi dikasih ujian, baru ingat Allah lagi misalkan. Nah, bagaimana biar kita mah konsisten terus keingat Allah. Nah, ini mah dari kitab Fathul Muin sama dari kitab apa ya, perhadisan tuh lupa lagi judul. Jadi kumpulan hadis-hadis. Nah, ada beberapa kata-kata dari salafus sholi. Nah, jadi perkataannya itu seperti ini. Kalau kamu pengen yakin gitu bahwa dunia ini sementara, biar ingat terus sama Allah, yang pertama, belajar, bukan belajar. Teman-teman coba misalkan di satu waktu ziarah kubur. Biasanya ini dilakukan teman kita yang Nahdlatul Ulama, NU. Nah, biasanya itu ada ziarah-ziarah di pesantren Nahdlatul Ulama, di pesantren NU. Teman saya kan ada beberapa yang di NU ya, banyak. Itu ada program di TikTok atau di sosial media lainnya misalnya ya, ada beberapa gus-gus misalkan yang lagi ada ziarah. Nah, itu tuh salah satu untuk menyadarkan, salah satu hikmahnya ya, itu untuk menyadarkan bahwa hidup ini tuh nggak sementara, nggak akan selamanya. Pertama yang meninggal ya, misalkan itu salah satu hikmahnya menyadarkan kita akan tentang kematian. Nah, ini teh biar rasa sementara, coba ada satu kegiatan di pesantren Nahdlatul Ulama di NU. Itu biasanya NU banyak program ziarah-ziarah. Nah, ini X itu ya, pertama ziarah-ziarah. Yang keduanya, bagaimana biar kita rasa gitu ya bahwa
hidup ini teh sementara gitu ya. Bagaimana yang kedua, teman-teman ingat, setiap teman-teman dapat kebahagiaan ya, setiap teman-teman dapat eh apanya, lagi bersyukur lah, intinya lagi happy happy gitunya. Ingat teman-teman, ada satu waktunya teman-teman teh lagu kalau lagi happy, nah nggak bersyukur, bukan bersyukur, happy-nya teh sampai hilang Allah gitunya dalam pikiran kita teh udah lagi happy pisan kita tehnya, misalkan lagi bahagia banget dapat rumah baru, nggak ada syukur, bentuk syukur bagi orang-orang yang lagi bergembira mah biasanya itu ada yang namanya sedekah bersyukur. Jadi ada sedekahnya gitu. Teman-teman kalau lagi bersyukur, jangan lupa sedekah bersyukurnya. Karena yang memberikan bersyukur teh Allah. Nah, itu teh dinu kitab Fathul Muin. Nah, itu tuh dalam kitab Fathul Muin. Kalau dalam kitab Fathul Muin itu seperti ini, orang-orang salafus soleh, orang-orang soleh. Ketika mereka lagi bersyukur, mereka biasanya bersedekah. Jadi, apa ya, bagi-bagi bersyukurnya gitu. Kalau teman-teman lagi bahagia, bagi-bagi ke orang lain biar bahagia juga gitu. Nah, kayak gitulah intinya. Kalau teman lagi senang, bagi-bagi kesenangannya sama orang lain. Nah, tapi kalau teman-teman lagi dikasih ujian, teman-teman baru balik lagi bersabar. Dengan cara apa kalau bersabar? Teman-teman banyak-banyak berdoa, misalkannya itu salah satu bersabar. Nah, kalau dalam bersyukur, itu banyakin sedekahnya. Nah, dari kitab Fathul Mu'in seperti itu orang-orang soleh dulu teh. Dari kitab Fathul Mu'in sumbernya. Kalau orang-orang soleh dahulu, ketika bersyukur, mereka banyak bersedekah, memberikan kesenangannya lagi kepada yang lainnya. Ini aku lagi senang nih, ya aku terakhir bakso. Nah, kayak gitu contoh ini mah gambarannya. Nih aku lagi seneng nih, aku mau bayarin, misalkan ini lagi ada gajian nih. Nah, itu bentuk bersyukur teh. Salah satunya biar gak luput ketika itu ya. Kemudian teman kita ya, biar apalagi apa misalkan yang Ikhwan tadi, hidup ini teh sementara, bagaimana mengingatkannya kepada teman kita. Nah, sama mengingatkan sama teman kita mah, tapi kadang susah ya kalau sama teman kita, apalagi teman kita yang masih bahasa kasar agama, kadang diajak kajian teh, sok we duluan, ayo tuh sholat dulu, banget di Pak Yon, insya Allah aku mah insya Allah sholat, sok we duluan duluan, misalkan contoh misalkan ya, susah teman kita. Nah, kalau Zai belajar di pondok waktu itu, orang-orang seperti itu tuh jangan dijauhin, nah, dibiarin aja. Dan kalau misalkan dia masih diajak sholat tapi nggak mau sholat misalnya tuh, ya insya Allah sok dulu aja, gak apa-apa gitu, kita aja yang sholat. Intinya mah kita coba kasih contoh-contoh aja dulu. Jadi diajaknya tuh jangan sama lisan kita, tapi kasih perilaku kita. Jadi perilaku kita teh sing baik ke mereka. Kalau mereka lagi butuh bantuan, kita selalu ada bagi mereka. Terus kita ngasih contoh baik, misalkan ya, ada lagi pada nongkrong nih, contoh. Lagi pada nongkrong, pada ngerokok-ngerokok sambil, ngerokok-ngerokok. Nah, kalau aman, ada azan misalkan ya. Yuk ke masjid dulu, sok ya duluan duluan, misalkan nanti aja ke masjidnya. Oh ya udah tuh aku sholat dulu ya, kasih contoh baik intinya. Nah, lama kelamaan, saya yakin terlalu lama dalam eh, terlalu luput gitu ya, terlalu luput dari Tuhan, jadi jauh dari Allah misalkan ya, jauh dari agama, Zaima yakin akan ada masanya mereka teresah, kebingungan. Zaima yakin pasti gitu. Jadi ketika seseorang udah terlalu luput dengan Tuhannya, dengan Allah gitu ya, itu ada masa-masanya kan mereka teresah. Nah, pas lagi resah, itu baru momen dimana kita ngajak, baru mulai pakai lisan dakwahnya. Yuk, orang ngaji yuk, insya Allah dapat jawaban. Yuk, orang ini kamu coba ikut kajian biar insya Allah dapat pencerahan gitu. Nah, biasanya Zaimas kayak gitu. Kalau lagi happy, kadang susah diajaknya. Jadi kadang udahlah kasih contoh baik aja. Lagi pada nongkrong, teman-teman kita contoh ngomongnya tuh masih kasar. Masih contoh misalkan, oh monyet, misalkan ada ngomong-ngomong monyet, misalkan ya contoh, intinya ngomong kasar lah. Nah, kita mah jangan ikutin, tapi aduh, astagfirullah, misalkan ya. Kasih contoh baik. Kasih contoh baik, jangan jangan sama-sama aja ketika teman kita ngomong, monyet, monyet, langsung.
oke ya, anjay, anjay. Jangan sama aja. Jangan sama-sama, nantinya susah ngajaknya. Jadi kasih perilaku baik dulu. Yang kedua, di saat mereka lagi resah, lagi rapuh, baru dakwahnya mulai sama lisan. Yuk, aja. Gitu kalau jadi dakwah tuh bener harus pakai seni dakwah tuh. Harus ada seninya gitu ya. Dakwah tuh gak hanya tentang ceramah, tapi bisa juga perilaku kita yang baik itu juga dakwah bagi kita. Itulah intinya ya. Insya Allah ajaki semoga bisa dipahami. Oh, sampai jam berapa, guys? Sekarang beda ini pertanyaannya sok aneh-aneh. Ya, ini teh udah banyak nih. Aku udah screenshot beberapa pertanyaan. Tapi ada pertanyaan yang dari Nabila Shifariana. Assalamualaikum Azai. Sebelumnya perkenalkan, nama Ana Shifa, asal Pekanbaru, Riau. Ana mau nanya, kan surga adalah bakti ibu. Terus gini ya, gimana kalau orang tua itu kayak kasar ke anaknya? Kalau marah itu suka ngomong kotor, ngomong kotor kayak nyebutin anak anjing. Anak Terus anjing, iya tuh, anak anjing. anak ini. Iya, Oh, terus kadang aku suka ngelawan AA karena aku teh suka sakit sama kata-katanya AA katanya. Terus dibilang kakak-kakak aku tuh nggak berbakti sama orang tua. Kayak mana caranya kalau patuh kalau orang tuanya begitu? Kadang aku suka nangis kenapa aku punya mama begitu. Aku juga pernah ngomong ke papa aku buat nyari mama baru. nyari mama baru. Mama baru. Mama, aku bukan kasar ke anak aja, tapi ke papa aku juga katanya. Gimana ya supaya bisa nahan ngelawan diam, diam aja gitu pas mama nyebutin kata-kata yang bikin kita sakit hati supaya kita berbakti supaya nangis, suka nangis kalau masalah keluarga berantakan tentang ibu. Ya. Siapa namanya? Nabila Syifa. Baik, bukti Nabila. Tapi enggak, Syifa dipanggil. Oh, Syifa. Baik, Ukti Syifa. Luar biasa ya. Teman-teman nanti yang ada ya, jadi teman coba nanti ya kontak WA-nya. Ada yang namanya Syifa enggak asal Pekanbaru gitu. Boleh mutualan enggak gitu. Jadikan mereka sebagai dorongan dulu. Zai, bagaimana kalau misalkan orang tua kita terutama ibu itu ngedidiknya tuh kasar gitu ya. Selalu marah-marah. Teman-teman ngomongin soal pendidikan, jadi marah itu kata para ulama obat, teman-teman. Marah itu seperti obat. Jadi harus ada porsinya. Kalau marahnya keseringan, itu nanti akan imun. Tapi kalau marahnya, contoh, marah itu seperti obat. Kalau marahnya kebanyakan, contoh, marahnya tuh kebanyakan ke anaknya, maka anaknya tuh bakal overdosis. Contoh orang tua tuh marahin terus anaknya. Lama-lama anaknya itu bakal overdosis. Maksudnya, makin sering dimarahin, pertama anak-anak itu bisa jadi dia rapuh, yang kedua rusak mentalnya, overdosis. Karena marah itu seperti obat, harus ada pasnya ngasihnya. Ya ibaratnya begitulah kalau kata para ulama tuh. Jadi marah itu seperti obat. Nah, sekarang posisinya teman kita yang tadi waktu Syifa itu bisa jadi kalau sampai ngomongin kasar ke anaknya, sampai ngomong tadi ya nama-nama pun ya tadi, mohon maaf ya, sampai ke suaminya juga sering marah-marah gitu, atau bahkan ada kekerasan fisik misalkan, itu bisa jadi masuknya kemarah yang overdosis, kemarah yang terlalu banyak sampai menghancurkan mental seorang anak. Sampai anaknya kan tadi Ukti Syifa sampai bilang tadi juga ya di pertanyaannya, coba ganti mamah lagi ya. Dan Masya Allah luar biasa, ini sedih banget. Nah, gini, bagaimana caranya? Yang pertama, ini solusinya ya. Yang pertama, kumpul keluarga.
Karena ini masalah keluarga, harus selesai dengan keluarga lagi. Tapi kumpulnya itu semuanya. Jadi sama kakek nenek, misalkan ya orang tua dari ibu, orang tua dari ayah, misalkan kumpul. Dan bicarakan aja, jujur aja, terbuka aja. Nah, kadang teman-teman, masalah keluarga yang kadang tidak selesai, mohon maaf ya, karena beda-beda ya, biasanya kalau keluarga saya pribadi, kalau ada masalah besar contohnya, itu pasti semuanya kumpul. Silaturahmi diikat kembali, dikumpulkan. Sok, ada apa? Bicarakan. Jangan dipendam, bicarakan aja. Nah, kalau keluarga saya pribadi seperti itu. Nanti ujungnya biasanya ya setelah musyawarah keluarga, jadi ada musyawarah keluarga kalau Azai pribadi. Nah ini coba bisa menjadi contoh mungkin ya bagi Sipa atau teman-teman yang lainnya. Azai pribadi itu suka ada musyawarah keluarga kalau ada masalah besar. Setelah musyawarah diomongin semuanya. Kalau sakit hati nggak apa-apa diomongin semuanya. Sampai di ujungnya udah saling damai, minta maaf gitu, saling peluk-pelukan, nangis-nangisan lagi. Salah satu obatnya ya dalam keluarga kalau semuanya pengen damai itu harus ada satu air mata semua anggota jatuh, jadi semua anggota keluarga air matanya usahakan semuanya jatuh agar semuanya itu terobati gitu. Oh kalau air matanya susah jatuh udah marah-marah terus gak akan selesai karena gini Kak Syifa dan teman-teman yang lainnya, marah itu bukan solusi untuk melahirkan perdamaian. Marah itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Marah itu bukan obat untuk menyelesaikan rasa sakit misalkan dalam keluarga. Bukan jadi obat. Yang jadi obat itu adalah komunikasi. Makanya di dalam Islam ada yang namanya kalimat silaturahmi. Nah, itu tuh silaturahmi salah satunya untuk semangat sifat tuh ada yang bikin kertas. Silaturahmi jawabannya cuma satu ya, sifat. Jawabannya itu coba kumpulin keluarga. Bilang aja sama ayah, ayah coba kumpulin keluarga gitu. Ngobrol aja. Atau enggak ada satu momen misalkan kamu datang ke kamar ibu kamu misalkan ya. Ngobrol, ibu kenapa sih suka marah-marah terus? Ibu tuh kenapa misalkan ngobrol, Sipa ada salah enggak? Saling evaluasi. Dan jangan saling egois kalau bisa ya. Jadi sama-sama ngerasa, aduh gak apa-apa aku yang salah, aku yang salah, aku yang salah, saling memaafkan sampai luluh lagi hatinya. Nah, itu ya sifat. Cobain seperti itu musyawarah keluarga. Buat teman-teman yang hadir di sini juga, karena kan kita sama-sama ya satu jalur, sama-sama sedang berjuang hijrah. Ada yang ada dapat masalah dalam keluarga, masalah dari sekolah. Sini harus jadi energi bagi mereka. Nanti temenan, saling berteman ya. Karena teman-teman apalagi kalau masalah keluarga, Zai itu nggak bisa ngasih jawaban yang pasti. Karena kalau masalah keluarga itu beda-beda. Jadi ada yang masalah keluarga diobatinya harus ada yang dengan A. Tapi kalau keluarga yang lain harus diobatinya dengan yang B misalkan. Jadi beda-beda. Nah nanti sama teman-teman coba ngobrol sama Syifa. Nah ya Kak Syifa kalau keluarga saya itu ada satu momen musyawarah keluarga menjalin hubungan komunikasi kembali. Karena salah satu itu kurangnya komunikasi. Nah, itu ya. Jadi teman-teman semuanya coba berteman sama Syifa. Nanda boleh. Kalau tentang ibu mah saya gak kuat. Jangan tentang ibu. Aku nangis di pojokan. Ntar kita pilih-pilih lagi. Ada ibu yang gitu. Ya Kita Allah. pilih eh, yang penuh dengan pertanyaan lagi. Coba kepada Kak Afwani Maulidia, silahkan bertanya. Mbak, keluarga. Monggo. Maaf Kak, suaranya kurang kedengaran.
Atau gini aja deh. Kerusakan suaranya itu apa, mikrofonnya pecah-pecah. Pakai headset kan? Enggak pakai headset. Pecah-pecah. Coba kakak di room chat aja nanti setelah ini bakalan bahas pertanyaan kakak. Jadi sekarang coba ganti orang aja, kayak gitu. Di room chat Ya, yang ngerti, saya nggak ngerti. sekarang kita jadi kakak Afwani silakan eh, apa namanya pertanyaannya tulis aja di kolom chat yang langsung kita ganti orang aja. Boleh dimatikan dulu Kak Afwani. Hmm, Nah, sekarang kita pilih-pilih kepada Kak Nabila Cirebon, boleh silakan. Nabila Cirebon, orang Cirebon. Bisa jadi. Atau Nabila kepanjangannya Nabila Cirebon. Walah. Ya boleh boleh silahkan. Silakan kepada Kak Nabila. Kok Nabilanya hilang sih? Nah, ngalengit. Kak, Kak Nabila, Assalamualaikum Kak Nabila. wah hilang guys. Ih kok hilang sih kan? Kak Nabila, Halo, luak white coffee. lu apa itu di Kak Nabila? Gak ada. Kita ganti aja guys. Ada. Mana sih Kak Nabila? Bentar, kita Sorry nunggu Kak, Kak sorry Nabila. Kak, Hitungan ke 10 kalau nggak ada, sorry Kak, sorry kita Kak. pulang semuanya ya. Satu, Mana Kak Nabila? dua, nggak ada ih. Kayaknya kabur gue. Oh iya, Heeh. masa kabur? Nggak tahu meren lagi gituin meren. Oh ya udah. Oh lanjut lanjut. Ini aja deh. Kepada Kak Nia Weniar Tien. Enggak, susah namanya. Silakan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Delisha dari Bandung, Ciwidey. Mau nanya nih, Ah, Bandung. kalau misalkan, ya, Enggak. mau nanya nih, cara buat istiqomah dalam hidup itu kayak gimana ya? Soalnya kan banyak banget ya, kayak dalam rasa malasnya, dalam rasa kadang kita itu kan down gitu dalam terus semangat gitu buat terus belajar dalam istiqomah itu sendiri gimana ya Kak? Kayak gitu Baik. ya. Udah sekian Mas dari semuanya kita. tahu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ngobrolin soal istiqomah. Istiqomah itu gak bisa selamanya tetap semangat, gak bisa. Emang benar Kak Zai? Kok istiqomah gak bisa selamanya tetap semangat? Gak bisa. Karena dalam hadis ada salah satu sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah. Ih, ya Rasulullah, kenapa ya kalau saya dekat sama Rasul semangat ibadah teh? Tapi kalau lagi jauh sama Rasulullah jadi males ibadah. Ya Rasul gimana ya caranya biar aku tuh semangat terus ibadahnya? Kata sahabat ini. Terus kata Rasulullah gini, kalau kamu seandainya ibadahnya tuh semangat terus ya, maka malaikat ibaratnya bakal berjabat tangan dengan kamu. Karena kamu hebat banget, bisa terus semangat ibadah. Tapi kata Rasulullah, istiqomah itu ada masanya naik, ada masanya turun. Nah, makanya untuk istiqomah itu wajar. Kak Nia, apa tadi tuh Kak Nia ya? Namanya username Kak Nia. Kak Nia dan teman-teman semuanya wajar kalau istiqomah teman-teman itu malas. Nah, terus bagaimana tuh Kak Zai biar misalkan kita teh tetap ada di jalan yang benar gitu ya, tetap baik lah intinya, tetap
kita tetap menjaga istiqomah. Nah, baik. Jawabannya teman-teman seperti ini ya. Nah, saya gambarkan aja. Kalau nasihat dari Guru Zai, ini jawabannya cepat aja ya. Kalau nasihat dari Guru Zai itu kalau pengen istiqomah, pertama, bergabung dengan orang-orang yang soleh. Keduanya, banyakin cari ilmu agama. Jadi banyak-banyak mencari ilmu agama gitu ya. Yang ketiganya, coba kalau ada event-event kajian, misalkan ya ada, oh ada kajian Ustazah Halimah, ada Ustazah Nataki ikut. Oh, nangis. Nah, hah? Pas tadi nangis. Kasih Pak Cirebon nangis. Nangis kenapa? Enggak tahu kan. Lanjut lagi. Nah, itu kalau nasihat dari guru. Nah, itu nasihat dari Guru Zai. Sekarang saya gambarkan. Kenapa sih istiqomah itu susah seperti ini? Tuh, gimana ya gambarkan? Gini aja. Tangan kanan ini tangan kanan Zai. Tangan kanan Zai ini kebaikan. Tangan kiri Zai keburukan. Tengahnya ini rahmat Allah. Kebaikan, rahmat Allah, keburukan. Contoh, teman-teman tuh lagi baik. Masya Allah, lagi taat banget sama Allahnya. Bagus banget. Bagus. Kalau bisa bertahan di sini bagus. Tapi terkadang rasa baik ini kadang bisa jadi contoh. Teman-teman pernah nggak ngerasa kayak, Alhamdulillah ya aku udah hijrah nih, udah baik banget. Terus akhirnya menyepelekan orang-orang yang belum hijrah. Contoh, kalau ada ngerasa seperti itu, hati-hati. Balikin lagi istighfar. Nah, terus di jalan rahmat Allah istighfar. Sekarang teman-teman ternyata lagi naiknya yang kiri, keburukan, maksiat lagi dilakuin. Udah itu, ingat balik lagi ke rahmat Allah, istighfar lagi. Tetap di rahmat Allah. Tapi kalau bisa ya, kalau teman-teman berada di dalam terus kebaikan, kuat banget kebaikannya. Kalau bisa bagus. Tapi kata Rasulullah, kadang kebaikan ini nggak bisa selamanya naik. Ada nasanya naik turun, ada lagi malas ibadah misalkan, udah itu balik lagi ke rahmat Allah, istighfar lagi. Jadi harus seimbang. Nah, kita mah sebagai yang hijrah, baru hijrah, tetap aja di tengah-tengah. Kalau lagi maksiatnya naik, ingat, kalau lagi kita melakukan maksiat, kita tahu itu dosa, ingat, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, istighfar. Nanti Allah ampuni lagi dosa-dosanya, istighfar, balik lagi ke tengah. Kita lagi naik nih ketaatannya, taat banget, lagi taat banget. Ternyata pas lagi taat banget, kita teh tiba-tiba turun banget. Pas udah turun banget, istighfar lagi. Istighfar ya Allah, ketengahin lagi. Ternyata maksiatnya yang naik, istighfar lagi, tobat lagi, ketengahin lagi. Terus gitu misalkan ibadah semangat lagi, tiba-tiba jadi malas lagi ibadah, sholat jadi ditinggalkan, bukan ditinggalkan, sholat jadi dinanti-nanti, istighfar lagi. Terus aja di tengah. Nah, makin kita banyak istighfar, makin kita misalkan banyak evaluasi diri, maka iman kita teh bakal seimbang nantinya. Iman kita teh terus seimbang. Nah, kalau teman-teman contoh, maksiat nih lagi naik, ternyata sampai nggak istighfar, sampai nggak taubat, maka otomatis yang akan merajalela dalam diri teman-teman itu maksiat nantinya. Tapi kalau teman-teman istighfar, ingat taubat, maka nanti akan ke tengah lagi. Teman-teman taatnya bagus, lagi malas nih ibadah tiba-tiba turun. Kalau teman-teman sampai nggak istighfar, tiba-tiba turun ibadah, otomatis nanti yang merajalela tuh kemalasan. Makanya Rasulullah berdoa dari rasa malas, karena malas itu penyakit. Udah itu istighfar lagi, ketengahin lagi. Terus ada di tengah-tengah. Nah, seperti itu ya, digambarkan. Jadi Zaitun menggambarkan kalau ada lagi rasa malas, istighfar. Istighfar, ya Allah, kenapa aku lagi malas istighfar? Intinya harus ingat terus Allah gitu lah. Nah, jadi ingat terus Allah, lagi naik iman, ingat terus Allah. Lagi turun iman, ingat lagi Allah. Ya, Kajian tadi tentang apa? Seni. seni kehidupan. Nah, jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah, dari Allah akan terus sama Allah dan terus pulangnya sama Allah. Jadi teman-teman yuk cobain hati teman-teman coba jatuh cintanya sekarang sama Allah. Ya, biar iman kita teh terus nanti dijaga Allah. Makanya coba teman-teman kalau lagi jatuh cinta, coba first love-nya itu sama Allah. Allah lagi, Allah terus, Allah selamanya. Allah my everything. Ohnya udah tahu dulu ya. Ya, coba first
love-nya sama Allah. So, tidak enak kan teman-teman kalau lagi jatuh cinta sama Allah, apalagi teman-teman bermanja-manja sama Allah. Di sepertiga malam, tahajud, berdoa sampai nangis-nangis, itu tuh salah satu bermanja-manja sama Allah. Teman-teman teh ya Allah, curhat sama Allah, cerita sama Allah, ngobrol sama Allah, itu tuh lagi bermanja-manja sama Allah. So, Zaima yakin hati teman-teman teh tenang, karena teman-teman ibaratnya mah kayak lagi di tengah gitu, di lingkupnya rahmat Allah. Ya, coba sekarang coba first love-nya sama Allah. Yuk jatuh cinta sama Allah, cobain. Ya, nah sampai jam berapa? Udah jam setengah 10. Oh, sampai setengah 10. Heeh. Emang jadwalnya setengah 10? Sampai selesai? Setengah 10? Iya, Oh, karena sampai kan setengah kita 10. menyesuaikan. Bener. Kita kan menyesuaikan teman-teman semuanya juga. Kalau misalkan teman-teman semuanya udah mayoritas Ngantuk. ngantuk, ya, Iya ya, udah kajian mah suka gitu ya, aneh. Saya juga kalau lagi kajian ngaji teh suka ngantuk. konser mah ada. Tapi kalau konser apa? Konser, Emang iya? iya, Yang tadi di kolom siapa yang tadi ngomongin? nggak ada, Enggak ada. nggak ada. Oh, Alik si Nanda marah, ini mah pasti marah ke Nanda. Marah ke Nanda. Bukan. Udah A ya? Udah deh. Udah beres. Foto, foto-foto. So, silakan guys. Kita foto-foto. Teman-teman, anjing. Besok. Nah, jadi bahasa Sunda. Kenapa jadi bahasa Sunda? Teman-teman, besok Azai mau ke Bekasi. Nah, nanti teman-teman yang mau ke Bekasi, kita ketemu. Besoknya lagi tanggal berapa berarti kan? Besok itu tanggal berapa? Tanggal 19. Nah, 19 ke Bekasi, kalau 20-nya itu di Jakarta, Jakarta Pusat. Masjid apa ya waktu itu yang di saya lupa lagi. Nah, 21-nya di Karawang. Nah, bulan ini teh Zaite ke Jakarta lagi ada, sama ke Surabaya ada, sama kemana lagi ya satu lagi teh. Asa ada itu lupa lagi. Nah, nanti bulan depan Zai share lagi. Nanti insya Allah udah Zai mau silaturahmi ke tempat teman-teman, ke daerah teman-teman. Jadi teman-teman yuk tolong siapkan makanan yang baik buat Zai. Enggak bercanda. Siapin apa ya? Bumbu-bumbu nasgor, ya. Terus siapin apa ya? Ah, bebas lah, gak usah bercanda. Nanti insya Allah saya mau silaturahmi juga, karena pengen ketemu sama teman-teman. Doain juga, dan tolong bantuin saya ya. Terutama kalau ada Ikhwan yang hadir di sini, insya Allah banyak yang Ikhwan juga, yang akhwat juga bantuin Zai. Zai itu lagi, ini kan ada apa nih? Ya maaf Kak, ini ya. Oh, Aku kamu merasa bersalah bersalah. banget. Hati-hati ya. Nah, Zai itu lagi ada rencana, gini teman-teman. Afwan. Nah, tolong didengerin nih sama teman-teman. Zai itu punya cita-cita ke depan. Impian, salah satu impian Zai itu adalah ingin merangkul gitu. Ingin memeluk semua anak-anak muda terutama pemuda-pemudi itu biar mereka itu hijrah gitu. Biar mereka itu perkuat lagi agamanya. Biar mereka itu akhlaknya itu Al-Quran. Cintanya itu Allah gitu. Nah, Zai itu pengen merangkul. Makanya Zai ada datang misalkan datang ke Jakarta ketemu sahabat-sahabat dari Jakarta yang lagi pada hijrah, ayo ketemuan silaturahmi. Nah, di sana kita sharing-sharing, karena gini teman-teman ya, kalau kalau ini Zai kemarin kan belajar agama, bukan belajar agama, belajar salah satu kitab, kitab apa ya, lupa lagi, itu yang ngajarnya tuh pakai di kampung di kota Tasik, ngajarin seperti ini. Kalau manusia, umat manusia sedikit yang taat kepada Allah, banyak yang kufur intinya. Banyak yang kufur kepada Allah, banyak yang jauh dari agama Allah. Pertama, itu ciri-ciri akhir zaman. Yang kedua, Allah bakal ganti umat-umat seperti itu. Nah, digantinya dengan cara seperti apa? Allah berikan banyak musibah. Nah, sekarang kan di Indonesia itu terjadi. Sekarang tuh terjadi banyak musibah di Indonesia. Karena gini, teman-teman tahu kan kisahnya Nabi Lut yang LGBT, ya, kaum Sodom itu. Kaum Sodom itu yang taatnya tuh gak ada, cuman kelompok Nabi Lut aja. Dan ketika kelompok Nabi Lut yang taatnya udah pada hijrah, udah keluar, tinggal sisanya yang gak taat semuanya, Allah ganti umatnya. Makanya sama Allah dibalikin kan, diganti umat yang baru. Nah, bisa jadi salah satu penyebabnya banyak yang gak taat.
itu bakal Allah ganti umatnya dengan cara apa? Diberikannya banyak musibah. Nah, kalau kata Umar bin Khattab, musibah yang paling berbahaya adalah musibah ketika pertama iman kita longsor, atau tauhid kita gempa, atau pikiran kita tsunami misalkan ya. Pikiran kita longsor, keyakinan kita mulai pecah misalkan ya. Pikiran kita mulai meletus misalkan, mulai tsunami misalkan ya. Pikiran kita atau tauhid kita, akhlak kita, nah itu musibah yang paling berbahaya. Nah, makanya saya minta bantuan sama teman-teman. Teman-teman bantuin impian Zai, tolong bantu capai ya. Dengan cara apa, teman-teman? Coba berikan contoh yang baik dari diri kita dulu. Berikan contoh yang baik nanti di sekolahnya, berikan contoh yang baik nanti di kuliahannya, berikan contoh yang baik di kampungnya. Teman-teman harus jadi contoh yang baik buat teman yang lainnya. Dan kalau bisa, ajak teman yang lainnya. Zai itu kangen masa-masa di mana Indonesia banyak anak muda yang taat agama. Zai kangen banget sama generasi-generasi yang dimana hal-hal maksiat itu benar-benar ditinggalkan gitu, tidak dianggap biasa. Kalau zaman sekarang kan luar biasa ya, maksiat-maksiat tuh dianggap biasa gitu. Makanya saya minta bantuan. Makanya salah satu yang selalu saya ingat itu ya, saat ini nih, sampai saat ini yang selalu saya ingat tuh sahabat-sahabat saya aja. Pokoknya kalau nggak ada sahabat-sahabat saya nggak bisa kayak gini. Makanya ini tuh dengan adanya sahabat-sahabat Zai kebantu banget dakwah Zai. Kalau nggak ada kalian, Zai bingung dakwahnya. Kalau nggak ada kalian yang ngedengerin dakwah Zai siapa? Ya, masa angin gitu. Nah, ini dengan adanya kalian, kalian ngedengerin beberapa materi yang saya sampaikan. Jadi Zai itu kadang semangat gitu. Makanya salah satu yang bikin energi Zai kuat kembali itu kalian. Kalian. Benar, benar, benar. Serius, serius. Zai ngobrol sama ibu, sama Umi. Umi, Umi kakak pengen setia sama ini sahaja-sahaja Zai gitu, sahabat-sahabat Zai. Iya tuh kata Umi, kalau bisa mah selalu berikan cinta gitu ke mereka. Salam cinta, sarangyo, ya. Salam cinta agar apa? Karena mereka, kata Umi itu, kata Umi Zai ya. Karena mereka kak yang bikin energi kakak kuat kembali buat dakwah, yang selalu mendukung kakak tuh ada di tangan mereka. Makanya Zai, sarangyo bagi semuanya. Makasih banyak ya, bantu dak. Nah, ya, udah tuh 9:30. Udah ayah teman-teman semuanya Itu fotonya gimana? sama. Oh, pakai kamera ini. Toh kalian foto-foto boleh, kita pose boleh. Nanti dikirim di grup, nanti Gak tahu dikirim ke sana deh. dikirim ke grup koordinator. Ya nanti paling. Koordinator kajian nanti grup-grup saya. Oh, grup aja nanti ada. Ya. Biar nanti aku ingat, biar ini jadi sejarah kan, ini bakal dijadiin momen nanti teman-teman yang udah punya istri, yang punya udah istri, yang nanti teman-teman udah jadi calon ibu-ibu, ingat dulu pernah muda bareng Zai di kajian ini, ya. Kalian jangan lupa nanti kalau udah punya suami, ingat aku tahu kamu dulunya. Oh, jadi ini bakal diabadikan. Oh, langsung di video. Gak buat footage. Oh, oke ya. Ini calon ibu-ibu, aduh pernah bareng Zai ternyata di Zoom. Kalian. Orang yang nikah Satu. dulu. Teman-teman ngegaya aja. Ini sama Nona diceprek-ceprek nggak ngitung dia. Gaya-gaya ya. Kalau komuk mohon maaf. Nah, ini banyak banget. Yang on cam doang ya, yang di foto. Yang nggak on cam nggak diajak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Insya Allah udah ya. Nah, ini banyak banget. Udah, cangkel. Masih banyak kan ke bawah. Semuanya harus dapat. Pokoknya ini jadi sejarah. Wajah-wajah teman-teman bakal di. Jadi Zai itu ya, kalau teman-teman tahu, Zai itu suka banget nyimpan kenangan. Jadi
bikin flash disk, bukan bikin flash disk, beli beberapa flash disk gitu ya. Itu teh isi-isi kenangan per tiap tahunnya. Nah, tahun waktu Zai awal beli HP ada kenangan-kenangannya. Nah, teman-teman nanti bakal masuk flash disk Zai yang tahun 2023. 24 2024. belum move on guys. Nah, nanti ada yang momen-momen 2023, ada teman-teman yang ikut kajian, masih ada setia sampai 2024. Duh, suka jatuh cinta aku sama yang setia. Nah, sekarang teman-teman yang 2024 dimasukin. Makanya ini wajah-wajahnya akan diingat. Kalau Zai ingat ya, contoh. Zai suka ngehayalnya tuh gini ya, suka ngehalunya tuh gini. Contoh, Zai itu lagi jalan-jalan misalkannya ke Bandung, contoh. Tiba-tiba ada pernikahan misalnya tuh, terus ada wajahnya kayak, kok wajahnya kayak kenal misalkan. Oh, ini pernah ikutan kajian Zai. Wah, nggak ngundang nikah. Wah, Wah, kalau nggak ngundang nikah, wah. parah Akan banget Zai sih. ingat-ingat pokoknya. Pokoknya wajah teman-teman bakal diingat-ingat. Suka ngehalunya gitu. Nah, Udah itulah. beres. Makasih Zai. Makasih Zai. Makasih teman-teman yang mau istirahat. Oh iya, jangan lupa wudhu ya. Wudhu dulu. Ingat tuh, keutamaan wudhu gede banget. Lihat konten Zai. Fagot salah wajahu kharaja min wajhi kullu khotiatin nadhara ilaiha bi'anaihi minal ma'i. Jadi keutamaan wudhu tuh besar banget. Menghapus dosa-dosa sampai bersih. Hadisnya sahih dari kitab Al-Hikam, riwayah hadis Muslim. Udah, Wudhu Gecan. udah. Nih rambut Zai. Ini banyak yang nanyain rambut. Iya guys, Zai dicukur. Please, kalau jelek gak usah jujur bilang. Udah ya, karena Bener, tapi kecil. Bukan kecil. Terlalu pendek ini. Gak apa-apa lah, ada kata si Umi guys. Zai emang harus masih nurut kata si Umi. ternyata mau dibotakin guys. Pendeknya, rambutnya jadi suka malu kalau ngonten-ngonten pendek. Kalau pendek ini tuh kayak gak dewasa gitu vibes-nya. Bocil, Kayak bocilnya jadinya tuh. Ih. bocil kematian. Udah ya, tutup. eh Mungkin cukup. Kalau ini dibuka dibuka suara pasti berisik banget ya. Oh, bukan nih. Oh iya, Oke, terakhir. jangan nah. Oh, jangan. Kayak di pasar gara kasihan bisa ada yang istirahat di Oh rumahnya. iya, benar. Maaf ya kalau misalkan gak dinyalain. Waktu itu kejadian dinyalain kayak di pasar. Kita ngambil pelajaran ya. Sampai ngebul ini Oh, laptop Zai. Gak ada yang bercanda-bercanda. sampai ya tetangga udang. Gimana? Udah ya, udah. Ya, makasih banyak teman-teman.